نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال المصنف الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة. القاعدة الثالثة, kaidah yang ketiga. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam zahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam muncul di tengah-tengah umat manusia yang mereka itu mutafarriqina fi ibadatihim, yang mana mereka adalah orang-orang yang berpecah belah dalam peribadatan. minhum man ya'budu syamsa wal qamar, di antara mereka ada orang yang menyembah matahari dan bulan. Wa minhum man ya'budul malaikah, di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Wa minhum man ya'budul anbiya'i wa minhum man ya'budul anbiya'a was salihin, di antara mereka ada yang menyembah para nabi dan orang-orang soleh. Wa minhum man ya'budul asjar wal ahjar, di antara mereka ada yang menyembah pohon dan batu. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum, semuanya diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasul tidak membeda-bedakan mereka. Semuanya dianggap satu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya kufur, musyrikin, kufar, dan diperangi oleh beliau. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Perangilah mereka semua ya Muhammad sampai tidak ada lagi fitnah. Apa fitnah di sini? Asyirik. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan agama ini semuanya milik Allah Azza wa Jalla. Jadi sampai apa? Sampai agama hanya satu, yaitu agama milik Allah, yaitu agama Islam. Pada kaidah ketiga ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan tentang kondisi ma'budat musyrikin jahiliyah. Beragam. Kalau kaidah pertama itu menjelaskan tentang apa? Kondisi jahiliyah yang menetapkan afrad ar-rububiyah. Kaidah kedua menjelaskan syubhat. Ya, kaidah kedua menjelaskan argumentasi syubhat kaum jahiliyah. Apa syubhat kaum jahiliyah? Mereka melakukan tindakan tersebut min ajlil qurba wasyafa'ah. Kaidah yang ketiga, Syekh ingin menjelaskan kaum jahiliyah adalah kaum yang mutafarriqin fi ibadatihim, kaum yang berbeda-beda dalam peribadatan. Qala Syekhuna Abdurrahman Ibnu Umar Ibnu Mar'i Al-Adani rahimahullahu rahmatan wasi'ah, hadhil qa'idatu tsalitsatu fiha, kaidah yang ketiga ini padanya, lihat cara menerjemahkan kalau kayak gini, hadhil qa'idatu tsalitsah, antum menerjemahkan yang tepat caranya, kaidah yang ketiga ini atau kaidah ini, bukan ini kaidah.
Kenapa? Karena ini susunan adalah susunan hadhi dengan lafaz qaidah adalah susunan badal dan mubdal minhu, bukan susunan mubtada khobar. Kalau dia susunan mubtada khobar, mungkin antum boleh menerjemahkan hadhihi qaidatun, yaitu dengan terjemahan ini adalah kaidah. Tapi dengan lafaz susunan seperti ini, hadhil qaidatu tsalitsah, ada alif lam al qaidahnya, hadhil qaidatu tsalitsah, antum terjemahkan kaidah ini. Wadih? Contoh seperti hadza masjidun, antum terjemahkan ini adalah masjid. Tapi kalau hadzal masjid, maknanya apa? Masjid ini. Wadih ya? Hadzal qaidatu tsalitsah, kaidah yang ketiga ini, fiha padanya terdapat penjelasan bayanu makana alaiha ulail musyrikun fis safahil minas safahil baligh wa minadh dhalalil mubin. Kata Syekhuna Abdurrahman Al-Adani, kaidah ini menjelaskan kondisi yang dulu kaum musyrikun mereka berada di atasnya. Apa kondisi yang mereka berada di atasnya? Minas safahil baligh, berupa kebodohan yang sangat-sangat bodoh. Wa minadh dhalalil mubin, juga berupa kesesatan yang sangat-sangat nyata. Jadi kondisi kaum musyrikun di zaman dahulu berada pada kondisi kebodohan yang sangat nyata, kesesatan yang sangat nyata. Kenapa? Fa inna rabbana azza wa jalla ba'atha nabiyahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wal bashariyatu fi amassil hajati ila bi'atsatihi wa risalatihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rabbuna, telah mengutus nabinya sallallahu alaihi wasallam wal bashariyah fi amassil haja ila bi'atsatihi wa risalatihi, dalam kondisi umat manusia berada pada amasil hajah, berada pada hajat yang sangat-sangat sekali terhadap diutusnya Rasul dan risalah yang dibawa oleh Rasul tadi. Jelas? Jadi Nabi kita Muhammad SAW pada waktu itu diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada umat manusia yang mereka fi amasil hajah. Amasil hajah ini kalau diterjemahkan kondisi yang sangat gitu loh. Hajat itu kan hajat ya. Amasil itu sangat-sangat sekali. Karena kalau di Yaman sering dulu dengar istilah amasil hajah ini. Habis sholat kadang di kota-kota Aden, tiba-tiba ada orang berdiri minta-minta, diangkat tangan, ngomong dia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ikhwani fillah. Wallahu nabiyuna sallallahu alaihi wasallam yaqul, wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Ya akhi, wallahi ana fi amasil hajah wa indi iyal ja'i. Aku dalam kondisi butuh, keluargaku kelaparan, begini. Subhanallah ya, orang Yaman itu tidak banyak drama. Nanti maju anak kecil ngasih, nanti maju lagi ada orang ada jamaah sholat itu kan kasih ya. Kalau di Saudi anak pernah lihat, ini anak pernah sholat di apa namanya, di bagian atas Ajat itu kan kampung, masjid kecil sebenarnya. Ramadan tahu-tahu ada orang berdiri di belakang ya. Terus dia bilang kayak gitu, entah orang mana gitu kan, katanya untuk biaya berobat segala macam. Anak liatin, ada yang ngasih 20 real, ada yang ngasih 50 real, ada yang ngasih 100 real. Anak-anak kecil itu ya, jamaah sholat. Tapi kan kalau di Saudi kan tidak boleh minta-minta sembarangan kayak gitu, bisa kena tangkap.
Apalagi kalau minta-minta di Masjidil Haram, bagikan duit saja tidak diperbolehkan. Sekarang pemerintah Saudi sudah menyiapkan scan wajah di kamera, banyak kamera. Tidak bolehnya bagikan makanan-makanan apa namanya ke jamaah itu tadi, tidak boleh. Tapi memang benar. Makanya sekarang orang-orang yang sedekah Jumat, ajakan ayo sedekah Jumat misalkan di Masjidil Haram, sebenarnya ini meresahkan ya. Makanya pemerintah Saudi mempertegas. Kemarin ada orang Indonesia ketangkap, langsung dapat scan wajah dia. Jadi mereka gunakan cyber untuk ngecek di Instagram. Memang lonjakan besar dari Indonesia ini yang mengajak untuk sedekah ya, karena itu sekalian orang nyari keuntungan sebenarnya. Jadi misalkan gambaran yang mushaf, bongkar saja enggak apa-apa, ini live, ini juga direkam ya. Kadang ini fenomena yang akadnya nggak jelas ya, yang sedekah wakaf Al-Quran, sedekah nasi box, itu akadnya nggak jelas. Ana tidak menyarankan kepada ikhwan-ikhwan untuk membeli di sana atau infak ke orang-orang yang perantara seperti itu, kecuali orang-orang yang amanah. Kalau Ana nggak mau. Kenapa Ana bilang nggak amanah? Karena akadnya nggak jelas. Dari sisi mana? Mereka buka gambarannya gini, Dokter Vicky ini punya catering ya, atau Kak Didi punya apa segala macam, atau Kak Didi orang Al-Quran ya, percetakan Al-Quran, Dokter Vicky orang catering. Ana menawarkan, ayo ikhwan di Indonesia, Palembang, siapa yang ingin wakaf Al-Quran, harganya 50 real, mahal sekali loh 50 real tuh, 50 real satu mushaf. Beli di Al-Wadi, beli itu mushaf yang kita bagikan ke santri itu 140 ribu. 140 ribu itu berapa itu? Nggak nyampe 50 real itu ya, nggak nyampe di Jakarta, di Indonesia itu. Apalagi di Saudi kan harusnya lebih murah, nggak nyampe itu. Kalau dulu tuh 25 real. Nah, nanti tahu-tahu misalkan ada Abu Zainu misalkan, Abu Zainu bilang, Ustaz, ana mushaf ya sebanyak 20 eksemplar. Jadi kan 50 real kalau dirupiahkan 225 ribu, yang kali 4.500, 225 ribu, berarti 20 eksemplar berapa itu? Hampir 5 juta ya, 5 juta. Udah ana transfer, Abu Zainu transfer ke ana. Nah, terus ana belikan. Ana nih wakil siapa? Berarti kan wakil Abu Zainu. Terus ana belikan mushaf tadi. Ana tanya ke Kak Didi, berapa itu mushaf? 30 real. Terus sisanya kemana? Sisanya kemana? Ke mereka. Nah, mereka tuh bukan pedagang. Wakil itu tidak boleh ngambil keuntungan. Antum donasi itu tidak bisa, karena antum wakil. Nah, kalau antum mau dagang, mau kayak gitu dagang, antum stok dulu barangnya, stok. Nah, antum punya kan 100 eksemplar, udah barang beli misalkan di percetakan, udah stok di rumah, kasihkan tanpa penawaran. Ikhwan di Palembang, siapa yang mau infak wakaf mushaf? Ketika ada orang transfer, ya mushafnya antum. Ini kita punya mushaf harganya sekian, yang mau wakaf nanti kita taruh di Masjidil Haram. Mushafnya punya kita sendiri, ya itu nggak masalah. Barangnya sudah ada, udah kita beli. Kalau barangnya dipunya orang lain, akadnya apa? Apakah akadnya wakil titipan, disuruh nitip belikan? Itu nggak boleh. Si Urwah Al-Bariki ketika disuruh sama Rasul, ini belikan kambing, ada sisa kambing tadi, duitnya dibalikin sama Nabi SAW. Itu yang pertama. Sama nasi kotak juga kayak gitu ya, 20 real nasi kotak tuh nggak nyampe, 15 real. Nah kemudian, dan nasi kotak itu membahayakan sebenarnya. Coba kalau seandainya orang ingin buat jelek,
ya enggak? Taburin tuh racun, dibagi-bagikan ke jemaah haji itu, kemudian meninggal. Bisa jadi loh negara Saudi. Makanya sekarang mereka menetapkan ada scan wajah, kelihatan orang bagi-bagi, langsung kamera ditangkap itu tadi. Nah, ini fenomena-fenomena yang tidak bagus. Jadi yang badal haji, badal umroh, jual nasi kotak, apalagi yang itu tadi, yang ini bukan yang yang jual-jualan ya, yang maksud yang wakil-wakil ini tadi, itu fenomena yang tidak bagus di dunia umroh nih. Terlalu ambisi, orang-orang mau cari duit. Kalau ngajak orang wakaf sudah. Makanya kalau anak pribadi itu enggak terlalu orang-orang aduh mau wakaf. Saudi Arabia sudah diatur sama pemerintahnya, kalau enggak kasih wakaf di pondok-pondok pesantren yang masih membutuhkan di Indonesia ini. Seperti itu. Kayak kemarin ketika berangkat kemarin ada orang nitip 1 juta untuk sedekah di Masjidil Haram. Ana bilang, "Bu," katanya, "kalau saya belikan bagi-bagi ke jamaah umroh itu tidak ada manfaatnya. Saya mendapati beberapa para penuntut ilmu yang mereka ya di sini itu belajar, mendingan ana belikan makan, ana undangkan ke mereka itu tadi. Rasa syukurnya jauh lebih baik dibandingkan ana belikan roti yang harga berapa, 1 real 2 real, ana bagi-bagi ke sekitar masyarakat Masjidil Haram. Kadang bukan pula orang yang terlalu hajat butuh. Ya, enggak apa-apa Ustaz, itu jauh lebih baik." Nah, ini kalau orang yang punya sudut pandangnya nitip ya, bisa ngalihkan. Tapi kalau yang tidak tadi 1 juta lumayan ini, anak calling catering. Nah, terus yang catering tadi nawarin berapa antum? Cateringnya bilang ini cuma 15 real, bisa nggak 10 real aja, tawar. Ya sudah nggak apa-apa, 10 real. Anak minta 10 real, dah berapa kotak? Minta misalkan 25 kotak, anak kan dapat jatah 5 real. Nah, sisa yang anak tawar itu tadi, itu ada dikembalikan kepada yang berdonasi, harus dilaporkan. Nabi SAW bilang kepada Urwah al-Bariqi, ini uang 1 dinar, belikan kambing. Sama Urwah pergi ke pasar, belilah dia 1 kambing, kemudian dijuallah kambing tersebut, dapatlah 2 ekor, dibeli kambing 1 ekor, dijuallah laku dengan harga 2 dinar, laku dengan harga 2 dinar. Kemudian 1 dinar dibelikan lagi sama dia kambing, sisa 1 dinar kan. Terus 1 dinar tadi dia pulang ke bawah Rasul, "Ya Rasulullah, ini kambing 1 ekor, ini uang 1 dinar." Diambil sama Rasul. Faham? Nah, itu dalil menunjukkan kalau kita disuruh titipkan amanah itu tadi, dibalikkan. Faham deh? Nah, makanya banyak orang-orang yang beraktivitas di dunia tanah haram Makki, haram Madani yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bab itu tadi. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, "La yabi' fi suqina man lam yatafaqqah fi dinillah." Jangan ada yang jual di pasaran kami ini orang yang tidak faqih dalam bab agama Allah Azza wa Jalla, atau dalam riwayat lain dalam bab jual beli. Man lam yatafaqqah fil bai'. Kata Umar bin Khattab, "La yabi' fi suqina man lam yatafaqqah al-bai'." Tidak boleh jualan di pasar kami orang yang tidak ngerti jual beli. Ya, ini penting sekali ya. Nah, terus yang badal juga sama. Yang badal juga itu yang badal umroh. Maksudnya badal umroh. Badal umroh 1 juta, 1.500.000, 2 juta. Badal umroh anak mahal, serius. Percaya enggak antum? Anak pernah badal itu 10 juta dari Indonesia ini kan. Anak kan antum bagi, kalau pengen minta badal kan, anak badal kan, bagi 2 ongkosnya. Anak butuh 18 juta untuk ke Saudi. Antum tanggung separuh, anak separuh. Kalau enggak mau. Karena harus diperjelas, kita harus kasih tahu. Badal di mikotnya Bir Ali itu, Bir Ali apa namanya?
tan'im, itu kan masalah khilaf di kalangan para ulama. Coba kasih tahu pendapat ini itu tidak boleh. Ana yakin orang yang nitip badal juga, iya juga ya, seperti itu. Orang kan nggak dikasih tahu. Makanya anak setiap kali kalau ada orang titip badal tuh, tidak ada anak. Biarlah, masih mending anak biarlah anak mikotnya di sana. Kalaupun anak tidak dapat, kalau seandainya tidak dapat pahala, karena mukhtalaf kan, biar anak yang nanggungnya, jangan nanggungnya semayit. Ya, kadang orang pergi ke tan'im seperti itu tadi. Kemarin kasus Syekh Wasiullah Abbas, ketika anak umroh sama ikut terakhir kemarin sama Faiz, la, kata beliau, ini pengajar Masjidil Haram Syekh Wasiullah Abbas. Faiz itu dengar, la takhruj ilal miqat, ma takhruj ila tan'im, katanya tadi, keluar ke miqat, antum keluar Qarnul Manazil Dzulhulaifah, balik ke Madinah atau Qarnul Manazil, jangan ke tan'im. Mana dalil yang anu ini miqatnya tan'im? Ini masalah khilaf sebenarnya, ini masalah khilaf di kalangan para ulama berkaitan dengan afaqi, orang yang musafir umroh kemudian tinggal beberapa hari di Mekah dan dia ingin badalkan atau ingin umroh lagi ngambil miqat di tan'im. Ini masalah yang terjadi khilaf di kalangan para ulama sebenarnya. Ya, bukan orang yang mukim asli di Mekah. Kalau mukim asli di Mekah, mayoritas para ulama yang mereka mengatakan apa? Boleh ke tanah halal. Seperti itu. Nah, ini dalam badal segala macam perlu dijelaskan. Status saya ini maaf Pak Bu, saya itu orang yang statusnya umroh, jatah di Mekah cuma 4 hari, saya cuma bimbing umroh. Nah, kalau mau saya badalkan di sini begini penjelasannya, kalau mau dibadalkan sini begini penjelasannya, kan penting. Ada kemarin dulu orang mau badal, saat bisa ada badal, jadi kata anak posisi di Mekah, anak keluar ke Madinah, anak keluar ke Qarnul Manazil, tapi dengan syarat anak minta sekian. Jauh, anak bilang, kalau anak naik taksi perjalanan 7 jam balik ke Madinah, anak harus ke Madinah. Nah, kalau anak charter taksi udah berapa ratus real, anak harus bayar 500 real bolak balik, itu bisa mau minta berapa kalau pakai taksi pribadi. Ya, orang taunya mindsetnya apa? Mahal kali kok, sampai sekian. Itu kalau di Kalimantan cuma 1 juta. Sampai ada yang mau haji, anak bilang, dia tanya, Ustaz bisa nggak badal haji? Nah, ngomong 45 juta, tapi ada yang anu cuma 15 juta. Lajulah 15 juta, mana ada tasri pun tak kati. Tasri itu pas tasri kami pernah badalkan, anak nitipkan badal 2 orang dari Palembang ini 83 juta. Kami transfer tuh 85 kalau nggak salah. Totalnya berapa? Badal haji termahal. Beli tasri itu kalau nggak salah 12.500 real, 60 juta. Orangnya di Madinah, bukan di Mekah. Orangnya dari Madinah, ngambil miqat dari Dzulhulaifah. Hitung, kata anak, hitungkan biaya antum dari Madinah. Pilih fasilitas yang mewah. Jangan dipilih fasilitas yang susah. Anak tidak mau orangnya yang ini susah. Hitung dari Madinah sekian Ustaz, dari Madinah ke Mekah sekian. Nah, dia punya istri. Hitung juga istri antum ditinggalkan selama musim haji. Hitung terus berapa? Total dihitung 85 juta. Orang kalau dijelaskan kayak gini, bener tasri, dia tidak bohong. Tasri ini Ustaz, tasri aja anak beli 12.500 real Saudi. Karena 12.000 itu hampir berapa itu? 60-an hampir 60 juta. Hitung semua, kalau tidak salah hitung-hitungan itu sekitar 82 kalau nggak salah. Genap kan anak ngomong, harus kita pengertian, genapkan 85. Terserah Ustaz. Anak bilang sama yang pembadal 85. Jadi kalau ada yang badal sekian, ya gimana kalau yang 8 juta, 10 juta, itu badal abal-abal. Memang dikerjakan naik kemudian fasilitasnya mewah. Ya kan kita badalkan orang, masa kita mau sengsara? Yang apa namanya? Yang dibadal kita ini kan sedek hadiah ya. Kita hadiahkan pahala, ya mereka juga kalau bisa harus bertahun. Kalau panas-panas badalkan, yang membadal juga panas, tidak punya tenda. Karena pilih fasilitas. Pilihlah fasilitas yang antum paling mewah. Pokoknya
VVIP-nya. Dia ikut tendanya orang Saudi, yang bukan kalau yang biasa cuman kursi ya, ranjang enggak, ranjang guling. Fasilitasnya tadi. Nah, kalau istilahnya ada orang yang badal, insya Allah anak terima badal 1 juta saja gitu tadi, positif badalnya di Tan'im itu tadi ya. Masalahnya mukhtalaf. Nah, ini penting, hal-hal yang akad-akad seperti ini tidak masalah, terlepas masalah khilaf di kalangan para ulama, tapi penting akad itu di awal. Kemudian di sini disebutkan ya, kama qala subhanahu wa ta'ala, ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusul an taqulu ma ja'ana min basyirin wala nadhir. Kata Allah azza wa jalla, ya ahlal kitab, ketika disebutkan ahlul kitab al-yahud wa nasara, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusul, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul kami yang akan menjelaskan kepada kalian pada waktu kekosongan para rasul. Fatrah, ala fatratin minar rasul, pada masa fatrah. Masa apa fatrah? Kekosongan rasul. Antaqulu ma ja'ana min basyirin wala nadhir, ya. Sehingga kalian mengatakan ya, tidak datang kepada kami seorang pemberi kabar gembira atau pemberi peringatan. Farabbuna tabaraka wa ta'ala ba'atha nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ala ba'atha nabiyahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ila unasin mutafarriqin fi ibadatihim. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus nabinya kepada umat manusia yang berpecah belah dalam peribadatan. Faham ya? Nabi kita Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kaum yang mutafarriqin fi ibadatihim. Falam yakunu ala ibadatin wahidah, mereka tidak berada pada satu ibadah. Balkanu ala aqaid syatta, bahkan mereka berada pada keyakinan-keyakinan yang berpecah-pecah. Wa ala milalin wa nihalin muta'addidah, serta berada pada agama dan keyakinan yang beragam. Mutafarriqin fi ibadatihim ala safahin balik, yang mereka berpecah belah dalam peribadatan di atas kebodohan yang sangat-sangat parah. Nah, pada ayat Al-Maidah 19 ini tadi, ini diantara hikmah diutusnya para rasul dan diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Gimana Ustaz Abdurrahman Siraid ayat yang li'alla takuna hujjatun ba'dar rusul sebelumnya? Allah la ya. Rusulan mubasysyirin wa mundzirin li'alla takuna hujjatun 'ala Allah ba'dar rusul, gitu ya. Rusulan mubasysyirin wa mundzirin li'alla takuna hujjatun 'ala Allah ba'dar rusul. Rasul itu mubasyirin wa mundzirin, pemberi kabar gembira, pemberi peringatan. Diutusnya para rasul. Apa tujuannya? Li'alla takuna 'ala Allahi hujjatun ba'da rasul, supaya jangan sampai ada argumentasi, ada alasan nanti mereka di hadapan Allah setelah diutusnya para rasul tersebut. Sama semakna dengan ayat yang disebutkan ayat 19 dalam surah Al-Maidah ini tadi. Ya ahlul kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum, sungguh telah datang kepada kalian rasul kami yang menjelaskan kepada kalian syariat ini tadi, ala fatratin minar rasul, pada masa fatrah, pada masa kekosongan rasul, ya, yang mana tatkala itu kalian mungkin bisa saja berargumentasi dengan mengatakan apa?
ma ja'ana min basyirin wala nadhirin. Tidak ada pemberi peringatan kepada kami. Namun karena diutusnya seorang Rasul, Nabi kita Muhammad SAW, mereka tidak bisa lagi berargumentasi. Faminhum man ya'budul asyjar wal ahjar, wa minhum man ya'budul anbiya was salihin, wa minhum man ya'budul jin, wa minhum man ya'budus syamsa wal qamar, hatta innahum dzakaru anna ba'dahum kana yattakhidh alihatan min tamar. Fa idza jaa'a akalahu. Di antara mereka ada yang menyembah pohon, batu, ada yang menyembah para nabi, menyembah orang-orang soleh, ada yang menyembah jin, ada yang menyembah matahari dan bulan. Sampai disebutkan oleh ahli tafsir, sebagian mereka itu dulu ada yang membuat Tuhan dari kurma. Faida jaa dengan ain ya, jaa. Kalau jaa beda lagi. Faida jaa akalahu. Kalau dia sudah ju' ja'i, dimakan sama dia. Ya. Atau lihat di ta'liq dibawakan oleh Syekh Abdullah Mar'i, naqalahu al-Hafidz Ibnu Hajar fil Fath anil Qurtubi wa lafdhuhu inna ahlal jahiliyah kanu ya'malu al-asnam, inna ahlal jahiliyah kanu ya'maluna al-asnam min kulli syai'in hatta inna ba'dahum amila sanamahu min ajwatin thumma ja'a fa akalahu. Nah, disebutkan, dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dari Al-Imam Al-Qurtubi, dulu ahlul jahiliyah membuat berhala dari segala macam bahan, ada yang dari kayu, ada dari patung, dari segala macam lah ya, sampai mereka membuat berhala dari ajwah, kurma. Tsumma jaa fa'akalahu. Kemudian tatkala lapar dimakan sama dia. Ya. Disebutkan dalam asar Umar bin Khattab, wallahi laqad aslamtu wa inna li bani adi sanaman min tamr idza ja'u akalu wa idza syabi'u ista'nafu. Kata Umar bin Khattab, sungguh demi Allah, dulu aku sudah masuk Islam. Nah, Bani Adi itu punya berhala dari tamar. Idza ja'u akalu. Kalau lapar dimakannya, Tuhannya dimakannya. Wa idza syabi'u, kalau mereka sudah kenyang, ista'nafu, mereka lanjutkan penyembahan berhala ini tadi. Kalau lapar berhalanya disikat, tapi kalau sudah kenyang, ista'nafu, mereka lanjutkan. Ya. Di Yaman sering dengar istilah yasta'nif. Ya, pada sholat isya biasanya, sebelum sholat isya atau pada sholat isya, setelah daras sering diumumkan i'lan ad-durus Asy-Syaikh Bashar Abu Abdillah Al-Adani sayasta'nif darsahu fi Fathil Majid min yaumin ghadin ba'da sa'atil ashira ala jihati syarqiyah muqaddam al-masjid. Nah, jadi yasta'nif itu melanjutkan ya, seperti itu. Zakaru al-abi fi nasrid dur fil muhadarat, wallahu alam itu ya, walam aqif alaihi fil kutubil musnadah. Namun kata Syekh Abdullah, aku tidak dapati di kitab-kitab musnadah ya. Wa hadza yadulluna ala safahil musyrikin. Ini menunjukkan tentang bodohnya kaum musyrikin, wa ala qabahi wa butlani syirki billahi azza wajalla, dan juga menunjukkan buruk serta batilnya syirik kepada Allah azza wajalla. Id innahum tafarraqu, dikarenakan mereka tafarraqu, berpecah belah. Li'annahum ya'budun bihasabi ma tumlihi alaihi uquluhum, karena mereka menyembah tadi, beribadah sesuai dengan yang diimlakan, didiktikan oleh akal mereka. Wa ma tumlihi alaihi ara'uhum, sesuai yang didiktikan oleh ara' itu apa? Pendapat, pemikiran-pemikiran ya, berdasarkan pemikiran mereka sendiri.
Falihada tanaza'u wa ikhtalafu wa tafarraqu bi khilafil muwahhidin. Oleh karena inilah mereka tanaza'u wa ikhtalafu wa tafarraqu bi khilafil muwahhidin. Berbeda dengan al-muwahhidin. Semakna itu ya. Tanaza'u wa ikhtalafu wa tafarraqu. Ini kalau dalam bab nahwu bisa digolongkan apa? Taukid ya. Taukid semakna itu. Walihada yaqulu azza wa jalla, walihada yaqulu Allah azza wa jalla mukhbiran an nabihi Yusuf. Oleh karena inilah Allah azza wa jalla mukhbiran, mengatakan mukhbiran. Mukhbiran sebagai apa kira-kira? Hal ya. Hal dari lafzul jalla Allah azza wa jalla. Allah subhanahu wa ta'ala berkata seraya mengabarkan tentang nabinya Yusuf. Arbabum, pertanyaan. A yang pertama apa? Istifham ya. Hamzah istifham. Arbabun mutafarriqin khairun amillahul wahidil qahar. Yusuf mengatakan apa? Arbabun, apakah arbab, Tuhan-Tuhan yang berbeda-beda, berpecah-pecah itu ya, lebih baik ataukah Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik? Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum. Sesuatu yang kalian sembah selain Allah azza wajalla, atau tidaklah sesuatu yang kalian sembah selain Allah azza wajalla tersebut melainkan cuma sekedar nama-nama yang dinamai oleh nenek moyang kalian. Kalian sendiri menamainya. Aradal musannif rahimahullah ayarudda 'alal quburiyyin alladzina fi asrihi. Nah, ini inti. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ingin membantah kuburiyin yang ada di masa beliau, waman kana qabla asrihi, dan ingin membantah orang-orang yang sebelum masa beliau, waman sayati ba'da asrihi, dan ingin membantah orang yang datang nanti setelah masa beliau. Yaqulun alladzina yaqulun, yaitu orang-orang yang mengatakan limada tusawwuna man tawajjaha ila salihin wal anbiya biman abada al-ashjar wal ahjar. Kenapa kalian menyamakan orang yang berdoa kepada orang-orang soleh dan para nabi dengan orang yang menyembah pohon dan patung? Ya, ahjar itu batu, patung ya. Kok kalian samakan antara orang yang berdoa kepada orang-orang soleh dengan orang yang menyembah pohon atau patung atau batu? Yaqulun, mereka mengatakan innal ayat allati nazalat fi syirki innama nazalat fi man abadal lat wal uzza wa manat tsalitsatal ukhra wa man abadal awthan wal asnam wal ahjar wal asjar. Kata mereka, ayat-ayat yang turun tentang syirik itu turun berkaitan dengan orang yang menyembah Lat, Uzza, Manat, dan berkaitan tentang orang yang menyembah berhala, Authan dan Sonam. Apa beda Authan? Authan itu sesuatu yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala, namun belum tentu dipahat, masuk kuburan, masuk pohon. Tapi kalau asnam itu yang difahat, ya, difahat, patung. Wal asjar wal ahjar, ya, asjar dan ahjar. Fala yumkin, maka tidak boleh. Ayusawwa, atau fala yumkin, maka tidak mungkin ayusawwa man tawajjaha ila salihin alladzina lahum maqamun wajahun rafi'un indallah. Maka tidak mungkin disamakan antara orang yang berharap kepada orang-orang soleh yang mana mereka tadi memiliki kedudukan dan posisi yang tinggi di sisi Allah, bihaula'il ladzina abadul asnami wal asjar, disamakan dengan mereka-mereka yang menyembah berhala dan pohon. Fal jawab, maka jawabannya, jadi itu faham antum syubhatnya mereka. Mereka ngasih syubhat, masa kami nyembah-nyembah orang-orang soleh, berdoa ke kuburan, ke orang soleh, wali dan segala macam, kalian samakan dengan penyembah berhala, patung jahiliyah? Difahami? Itu ayat-ayat melarang syirik itu, ya itu untuk kaum jahiliyah yang nyembah patung. Kalau kita tidak nyembah patung, kita orang soleh. Maka kata Syekh, fal jawab, kata Syekh Abdurrahman, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'athahu Allahu ila unasin mislikum ya'buduna as-salihin wal anbiya wal malaikat. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ila unasin mislikum, kepada sekelompok manusia mislikum,
Lihat di sini bahasanya apa? Mislikum. Ila unasin mislikum. Wallahu alam, yang lebih mungkin lebih condong, lebih ana dapat faedah dulu dari belajar ini, ilmu belajar. Di sini sebagai naat dia ya, ila unasin mislikum. Lafadz misl itu termasuk digolongkan lafadz nakiro. Mislun itu lafadz nakiro yang sudah masuk tingkat nakironya tuh. Nakiro itu kan bertingkat-tingkat. Sebagian ma'rifat itu bertingkat-tingkat ya. Ma'rifat itu kan bertingkat-tingkat. Yang paling ma'rifat apa? Alam kan? Ya enggak? Ya, Dokter Fikih. Oh, domir ya, domir. Yang paling ma'rifat domir. Yang paling ma'rifat lagi lafzul jalalah Allah. Nah, nakiro juga bertingkat-tingkat. Nah, lafadz mislun ini digolongkan kata mereka lafadz nakiro yang paling nakiro. Sama seperti lafzul lafzul am, yaitu lafadz umum, lafzul am seperti kullu. Nah, misal ini yang nakiro, yang paling nakiro, sehingga ketika diidofakan dengan ma'rifat, kadang tidak merubah nakirohnya dia. Ya, bingung antum? Seperti itu. Ya'buduna as-salihin wal anbiya wal malaikah. Nah, kalau antum belajar ngi'rab kemudian salah, mungkin antum salah dengar. Jadi ada yang tanya di salah satu grup, ya, ada grup alumni Aman. Jadi dia tanya gini, "Afal asatidzah, boleh tanya apa sih i'rabnya waffaqanallahu wa iyyakum al-jami' lima yuhibbu wa yarda?" Waffaqanallahu wa iyyakum al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Masya Allah, ada yang jawab. Kayaknya yang biasa kami dengar waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yarda. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yarda. Semoga Allah berikan taufik kepada seluruhnya lima yuhibbu wa yarda. Kayaknya ini yang didengar. Kalau yang tadi belum pernah dengar, bagus jawabannya. Mungkin salah dengar. Antum tanya tuh jangan-jangan salah dengar juga. Pastikan dulu bener apa enggak. Terus kalaupun gitu, terus ada yang jawab, mungkin takdirnya gini, mungkin takdirnya gini. Terus ada yang komentar, "Wah, Masya Allah, jangan banyak alasan. Nahwu itu itulah alasannya, ngeles alasnya takdir." Iya enggak? Itu muqaddar. Jadi kadang kan di sini kan ijtihad ya, nahwu itu di Arab itu tadi. Kadang kan orang ngeles alasnya apa? Ditakdirkan. Nah, takdir itu kan mikir kan yang zahir saja. Kira-kira ini jelas apa? Maf'ul bih itu bukan? Itu saja. Kemudian di sini disebutkan, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ba'athahullahu ila unasin mislikum ya'buduna as-salihin wal anbiya wal malaikah fakaffarahum. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah kepada orang yang semisal kalian, yang menyembah orang soleh, para nabi, para malaikat. Lalu Allah kafirkan. Faradal musannifu rahimahullah ayyubayyina lahum annal musyrikin alladzina bu'itsa fihimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minhum man kana ya'budus salihin wa minhum man kana ya'budul anbiya wa minhum man kana ya'budul malaika. Di antara mereka ada yang menyembah orang soleh, ada yang menyembah para nabi, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah sayaqulun, lalu mereka mengatakan nahnu la na'taqidu fi haula'is salihin annahum yakhluqun aw yarzukun aw annahum yamlikuna minal amri syai'an. Juga mereka mengatakan kami tidak meyakini tentang orang-orang soleh bahwasanya mereka orang-orang soleh bisa mencipta, bisa memberi rezeki atau bisa memiliki perkara ini sedikit pun. Tidak ada keyakinan kaum jahiliyah seperti itu. Faham? Fal jawab, afan anda ulangi. Sayaqulun ini kembali ke siapa? Domirnya musyrikun, bukan musyrikun yang lebih tepat, kuburiyin. Afan, antum kasih tanda ai kuburiyin. Sayaqulun ai kuburiyun atau kuburiyin ya. Sayaqulun siapa ini tadi? Kuburiyun yang di atas itu loh. Kan disebutkan di atas itu aradal musannif ayyarudda 'alal kuburiyin.
Nah, Kuburiyin mengatakan, nahnu la na'taqid fi haula'is salihin annahum yakhluqun aw yarzuqun aw annahum yamlikuna minal amri syai'un aw yamlikuna minal amri syai'an. Mereka Kuburiyun mengatakan, kami tidak meyakini tentang orang-orang soleh bisa memberi rezeki, bisa mencipta atau punya kuasa sedikit pun. Kami tidak yakini seperti itu. Fal jawab aidan, maka jawabannya juga, alladzina bu'itsa fihimun nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakunu ya'taqidun bi anna haula'i alladzina yad'unahum min dunillah aw yasrifuna lahumul ibadat min dunillahi annahum yakhluqun aw yarzuqun aw yamlikuna minal amri syai'an. Ana ulangi. Jawabannya adalah alladzina bu'itsa fihimun nabi sallallahu alaihi wasallam, kaum yang dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus pada mereka juga adalah kaum yang lam yakunu ya'taqidun bi anna haula'il ladzina yad'unahum min dunillah wa yasrifuna lahumul ibadat min dunillah annahum yakhluqun. Kita katakan kepada Kuburiyun tadi, hoi, orang-orang yang dulu Nabi SAW diutus kepada mereka, siapa yang kepada mereka? Alladzina bu'itsa fihimun nabi SAW, yaitu ahlul jahiliyah ya. Mereka juga dulu tidak meyakini bahwasannya orang-orang yang mereka sembah dari selain Allah Azza wa Jalla dan yang mereka palingkan ibadat untuk mereka tadi dari selain Allah, tidak mereka yakini annahum yakhluqun aw yarzuqun aw yamlikuna minal amri syai'an. Juga tidak diyakini sebagai pencipta, sebagai pemberi rezeki dan memiliki kekuasaan sedikit pun. Difahami? Ini loh. Jadi ada Kuburiyin ngomong. Kata Kuburiyun, kami tidak meyakini orang-orang soleh ini bisa memberi rezeki, bisa mencipta, bisa mengatur alam semesta. Tidak meyakini. Faham? Kita katakan kepada mereka, Mas, kaum musyrikin yang dulu Rasul diutus kepadanya, yaitu kaum jahiliyah, juga sama, tidak meyakini berhala, pohon atau segala macam yang mereka sembah tadi, orang-orang soleh dan para nabi yang mereka sembah, tidak mereka yakini bisa mencipta, bisa memberi rezeki. Sama seperti kalian sampean, sama-sama tidak meyakini sesembahan tersebut bisa mencipta, bisa memberi rezeki. Faham? Bidalili ma zakarahul musannif fil qaidatil ula. Dalilnya apa? Yang disebutkan musannif pada kaidah pertama. Fahadha fi hujjatun bayyinatun wa dalalatun wadihatun ala anna haula waqa'u fi syirkil akbar. Ini adalah hujjah yang jelas dan dalalah yang wadihah, dalil yang sangat gamblang bahwasannya haula mereka waqa'u fi syirkil akbar, terjatuh pada syirik besar. Kenapa? Li'anna alladzina bu'itsa fihimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ikhtalafu fi ibadatihim. Karena kaum yang dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada mereka juga berbeda dalam peribadatan. Minhum man abadal jamadat wa minhum man abadas salihin wal anbiya sawa'an kana ahya'an aw amwatan, atau sawa'an kanu ahya'an aw amwatan. Fahadha kaffarahumullahu azza wa jalla wa sammahum jami'an musyrikin wa adzina li nabi sallallahu alaihi wasallam bi qitalihim wa akhdhi amwalihim wa sabyi nisaihim wa auladihim. Dikarenakan orang-orang yang diutus kepada mereka, orang-orang yang Nabi SAW diutus kepada mereka dalam peribadatan, di antara mereka itu ada yang menyembah jamadat, benda mati, batu misalkan ya. Di antara mereka ada yang menyembah orang-orang soleh dan para nabi, baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Oleh karena itulah Allah kufurkan mereka, Allah kafirkan mereka, dan Allah sebut mereka semua dengan kaum musyrikin. Dan Allah izinkan kepada nabinya untuk memerangi dan mengambil harta mereka serta menawan istri-istri mereka dan anak-anak mereka. Jelas? Seperti itu. Intinya, kalau argumentasinya Kuburiyun mengatakan kami ini kan menyembah orang soleh, kita katakan justru kaum jahiliyah juga sama menyembah orang soleh. Coba antum apa yang taunya? Apa kira-kira mau syubhatnya Kuburiyun? Apa syubhatnya? Mungkin kalau mereka katakan kami tidak meyakini kuburan-kuburan ini tadi adalah mencipta, memberi rezeki, kita katakan kaum jahiliyah juga sama, tidak meyakini Uzza, Lata, Mana pencipta atau pemberi rezeki. Terus kalau mereka mengatakan kami kan nyembah orang-orang soleh, punya kedudukan di sisi Allah,
Kalau kaum jahiliyah nyembahnya kan pohon sama batu. Kita katakan, Mas, kaum jahiliyah itu ada yang menyembah para nabi, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah orang-orang soleh. Jelas? Mungkin kalau mereka mengatakan, kami tidak minta kepada dia rezeki, tapi minta sebagai perantara. Sama kaum jahiliyah juga minta seperti itu. Jelas? Wallahu ta'ala. Ya, naktafi bihadzal qadar.